Selamat siang semuanya, hari ini saya ingin mempresentasikan tentang MRP dan juga JIT. Yang pertama adalah JIT. JIT atau kerap kali disebut dengan just in time adalah pendekatan pemecahan masalah berkesinambungan dan diwajibkan melalui terobosan dan pengurangan persediaan. Sistem produksi Toyota atau Toyota Production System atau kerap kali disebut dengan TPS dengan penekanan pada kemajuan berkesinambungan, penghormatan bagi sumber daya manusia dan praktik kerja standar, khususnya disesuaikan dengan lini perakitan. Operasi ramping menyediakan pelanggan tepat yang dibutuhkannya, yakni kapan pelanggan menghendakinya, tanpa buangan melalui peningkatan berkesinambungan. Jika terdapat perbedaan antara JIT, TPS, dan juga operasi ramping, maka itu adalah yang pertama, JIT lebih menekankan pada pemecahan masalah yang diwajibkan. Yang kedua, TPS menekankan pada pembelajaran bagi karyawan dan pemberdayaan mereka dalam suatu lingkungan lini perakitan. Dan yang terakhir adalah operasi ramping lebih menekankan pada pemahaman pelanggan. Yang pertama adalah menghilangkan buangan. Terdapat 7 buangan menurut Ohno sebagai berikut. Yang pertama adalah produksi berlebih. Memproduksi lebih dari yang dipesan pelanggan atau memproduksi lebih awal adalah buangan. Persediaan atau semacamnya juga adalah buangan. Yang kedua adalah antrean. Waktu yang tidak dipergunakan untuk apapun dan menunggu adalah buangan. Yang ketiga adalah transportasi, pemindahan material antara pabrik atau antara sentra kerja dan penanganan lebih dari sekali adalah buangan. Yang selanjutnya adalah persediaan, yaitu adalah bahan mentah yang tidak dibutuhkan kerja dalam proses, barang-barang yang sudah selesai, dan pasokan operasi berlebih tidak memberikan nilai tambah sehingga merupakan buangan. Yang selanjutnya adalah gerakan perlengkapan atau orang yang tidak memberikan nilai tambah adalah buangan. Yang selanjutnya adalah proses berlebih, kerja yang dilakukan pada produk yang tidak memberikan nilai tambah adalah buangan. Dan yang terakhir adalah produk yang rusak, barang yang dikembalikan, klaim garansi, pekerjaan uang, dan sisa-sisa juga adalah buangan. Para manajer operasi telah menggunakan penataan dengan memasukkan suatu daftar periksa yang kini dikenal dengan 5S. Metode 5S ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyortir atau menyegregasi, sort atau segregate. Letakkan apa yang diperlukan dan keluarkan apapun yang tidak dibutuhkan dari area kerja. Apabila ragu, keluarkanlah itu. Identifikasi benda-benda yang tidak bernilai dan keluarkanlah. Pertimbangkan hal-hal ergonomis jangka panjang dan juga jangka pendek. Dengan mengeluarkan benda-benda seperti ini, terdapat ruang yang lebih lapang dan memperlancar aliran pekerjaan. Yang kedua adalah menyederhanakan atau meluruskan. Atur dan pergunakan sarana-sarana metode analisis untuk meningkatkan kelancaran aliran pekerjaan dan mengurangi gerakan buangan. Pertimbangan hal-hal ergonomis jangka panjang dan juga jangka pendek. Label dan juga tampilan penggunaan mudah saja diperlukan dalam area kerja yang diperlukan dengan segera. Yang ketiga adalah mengilatkan atau menyapu. Bersihkan setiap hari, hilangkan segala bentuk kotoran, kontaminasi, dan timbunan yang kacau balau dari area kerja. Yang selanjutnya adalah menstandarisasi, hilangkan keragaman dalam proses kerja dengan mengembangkan prosedur operasi standar dan daftar periksa. Standar yang baik menjadikan penyimpanan segera tampak dengan jelas. Perlengkapan dan perkakas distandarkan sehingga waktu pelatihan silang serta biaya menjadi berkurang. Latih dan latih ulang tim kerja sehingga bila penyimpangan terjadi, hal itu akan segera tampak jelas bagi semua orang. Yang selanjutnya ialah melanggengkan atau disiplin diri. Teliti secara berkala untuk mengenali upaya-upaya dan memotivasi agar melanggengkan kemajuan. Pergunakan tampilan-tampilan kasat mata kapanpun dimungkinkan untuk mengkomunikasikan serta melanggengkan kemajuan. Manajer-manajer di Amerika Serikat kerap menambahkan 2S lagi yang memberikan sumbangsi bagi berdiri dan langgengnya tempat kerja ramping. Yang pertama ialah keamanan atau safety, menciptakan keamanan kerja yang baik kelima kegiatan tersebut. Yang kedua adalah dukungan atau pemeliharaan atau support atau maintenance, mengurangi keragaman, waktu bongkar yang tidak direncanakan, dan biaya. Memadukan antara tugas pembersihan sehari-hari dengan pemeliharaan preventif. Ya, bagian B ialah menghilangkan keragaman. Keragaman merupakan penyimpangan istilah halus bagi masalah-masalah. Semakin keragaman dalam sistem, semakin sedikit buangan sistem tersebut. Di antara banyak penyebab keragaman adalah yang pertama, proses produksi yang buruk sehingga menyebabkan para pekerja dan pemasok menghasilkan barang-barang dengan jumlah yang tidak sesuai, terlambat dan tidak layak. Yang kedua ialah permintaan pelanggan yang tidak dikenal. Yang ketiga ialah gambar, spesifikasi atau daftar bahan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Ya, bagian C ialah meningkatkan terobosan. Terobosan adalah kecepatan gerak unit-unit dalam suatu proses produksi. Setiap menit, produk berdiam dalam raknya, biaya semakin bertambah banyak dan keunggulan kompetitif hilang.
Waktu suatu pesanan berada di toko adalah siklus produksi atau manufacturing cycle time. Teknik meningkatkan terobosan adalah sistem tarik. Sistem tarik itu sendiri menghala suatu unit ke tempat ia butuhkan pada saat ia diperlukan. Sistem tarik menggunakan sinyal untuk meminta produksi dan pengiriman dari stasiun pemasok ke stasiun yang memiliki kapasitas produksi. Ya, kemudian ada JIT atau tepat waktu. Teknik-teknik JIT ini ada pemasok, tata ruang, persediaan, penentuan jadwal, pemeliharaan untuk pencegahan, kualitas produksi, pemberdayaan pekerja. Dan juga memiliki komitmen yang menghasilkan, terobosan cepat membebaskan aset, peningkatan kualitas mengurangi buangan, pengurangan biaya menambah fleksibilitas dalam harga, pengurangan keberagaman, mengelola ulang pengulangan atau reduksi, yang memenangkan pesanan melalui tanggapan cepat terhadap pelanggan dengan harga yang lebih rendah dan kualitas lebih tinggi, suatu keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya adalah kemitraan JIT. Beberapa tujuan spesifik bagi kemitraan JIT ialah yang pertama, menghilangkan kegiatan yang tidak perlu seperti penerimaan, inspeksi, kedatangan, dan kertas kerja terkait lelang, penawaran, dan juga pembayaran. Yang kedua ialah menghilangkan kesediaan dalam pabrik dengan pengiriman lot-lot kecil secara langsung pada departemen yang memerlukan. Yang ketiga adalah menghilangkan persediaan in transit dengan mendorong pemasok rendah ke kawasan tersebut dan melakukan penggalapan-penggalapan dalam jumlah yang kecil yang sering. Semakin pendek arus bahan dalam pipa sumber daya, semakin sedikit juga kesediaannya. Persediaan juga dapat dikurangi melalui teknik yang dikenal sebagai konsinyasi. Persediaan konsinyasi suatu varian persediaan manajemen vendor berarti bahwa pemasok mempertahankan judul dan persediaan sampai digunakan. Yang keempat adalah mendapatkan peningkatan mutu dan andalan melalui komitmen, komunikasi, dan juga kerjasama jangka panjang. Organisasi yang maju memandang pemasok sebagai perluasan dari organisasi yang mereka miliki dan berharap pemasok berkomitmen secara penuh pada peningkatan. Seperti hubungan yang memerlukan tingkat respek yang tinggi baik para pemasok maupun pembeli, perhatian pemasok dapat menjadi penting. Perhatian dari pemasok itu mencangkup yang pertama diversifikasi. Para pemasok barangkali tidak ingin mengikat diri mereka sendiri dengan kontrak jangka panjang dengan satu pelanggan. Tujuan pemasok adalah mereka dapat mengurangi resiko jika memiliki beragam pelanggan. Yang kedua ialah penentuan jadwal. Banyak pemasok memiliki sedikit keyakinan terhadap kemampuan pembeli dalam mengeluarkan pesanan dalam penjadwalan yang lancar serta terkoordinasi. Yang selanjutnya ialah waktu tunggu. Ialah perubahan dalam bidang teknik atau spesifikasi dapat menciptakan perubahan dalam JIT karena waktu tunggu tidak memadai bagi pemasok untuk menerapkan perubahan seperlunya. Yang selanjutnya ialah kualitas. Anggaran permodalan pemasok dan proses atau teknologi barangkali merupakan keterbatasan bagi mereka dalam menanggapi perubahan dalam produk dan juga kualitas. Dan yang terakhir ialah ukuran lot. Pemasok dapat melihat pengiriman sering dalam lot kecil sebagai jalan mentransfer biaya tahan pembeli pada pemasok. Ini adalah menjelaskan kemitraan JIT. Yang pertama ialah pemasok. Lokasi dekat pembeli memperluas teknik JIT kepada pemasok mereka, meliputi pengepakan dan juga detail perutaian, detail identitas dan perutaian label fokus pada kompetisi inti. Yang kemudian ada pengiriman yang menggabungkan efisiensi penentuan jadwal dan juga pengiriman, mempertimbangkan logistik pihak ketiga, menggunakan catatan pengiriman maju dan mengirimkan pesanan kecil sering. Yang kemudian ada kuantitas, memproduksi lote kecil, mengantarkan dengan sedikit, melebihkan dan juga mengurangkan, memenuhi syarat kualitas pengembangan yang saling menguntungkan dan menghasilkan nol kecacatan barang. Yang terakhir ialah pembeli, membagi preferensi pelanggan dan juga peramalan permintaan, meminimalkan spesifikasi produk dan juga mendorong inovasi, mendukung inovasi pemasok dan juga persaingan harga, mengembangkan kemitraan jangka panjang dan memfokuskan pada kompetisi inti, memproses pesanan dengan kertas kerja minimal. Tata ruang JIT itu ada beberapa macam, yaitu pertama membangun sel kerja untuk kumpulan produk, yang kedua termasuk sejumlah besar dari operasi di sebuah area kecil, yang ketiga meminimalkan jarak, yang keempat mendesain sedikit ruang untuk persediaan, yang keempat memperbaiki komunikasi antar karyawan, yang kelima menggunakan peralatan anti kesalahan, yang keenam membangun perlengkapan yang fleksibel dan dapat dipindahkan, yang ketujuh latih silang karyawan untuk menambah fleksibilitas. Yang pertama, pengurangan jarak adalah sumbangsi utama sel-sel kerja, sentra kerja dan pabrik-pabrik terfokus. Hari-hari ini panjang produksi dan lot ekonomi raksasa dengan barang-barang berlalu melalui mesin-mesin operasi tunggal dan monumental telah berlalu. Meningkatkan fleksibilitas,
Sel kerja modern dirancang sehingga dapat mudah ditata ulang untuk menyesuaikan terhadap perubahan volume, peningkatan produk, atau bahkan rancangan baru. Hampir tidak ada departemen-departemen baru yang dibuat terikat pada tempatnya. Konsep yang sama terkait fleksibilitas tata ruang berlaku pada lingkungan kantor. Tidak hanya perabotan dan juga perlengkapan kantor dapat dipindahkan, demikian pula dengan dinding kantor, sambungan komputer, dan juga telekomunikasi. Selanjutnya ialah dampak bagi pekerja. Tata ruang JIT mengizinkan para pekerja yang telah mengikuti latihan silang membawa fleksibilitas dan efisien ke sel kerja. Para pekerja yang bekerja sama dapat saling meriwayatkan satu sama lain mengenai permasalahan-permasalahan dan kesempatan bagi peningkatan. Kemudian ada mengurangi ruang dan persediaan. Karena tata ruang JIT mengurangi jarak perjalanan jauh, ia juga mengurangi persediaan dengan menghilangkan tempat bagi persediaan. Apabila terdapat tempat kecil, persediaan harus dipindahkan dalam lot yang sangat kecil atau bahkan unit-unit tunggal. Unit-unit adalah senantiasa bergerak karena tiada tempat penyimpanan. Sebagai contoh, setiap bulan Security Pacific Corporation yang memiliki fasilitas perbankan menangani 7 juta cek, memproses 5 juta pertanyaan dan juga mengirimkan 190.000 pertanyaan pelanggan. Dengan suatu tata ruang JIT, waktu pemrosesan surat direduksi 33%. Biaya gaji berkurang puluhan ribu dolar per tahun dan luas lantai dengan 50%. Lini tunggu dalam proses dari 75% hingga 90%. Tempat penyimpanan termasuk rak dan laci telah dibuang. Persediaan JIT. Itu ada beberapa macam taktik persediaan JIT. Yang pertama, menggunakan sistem tarik untuk memindahkan persediaan. Yang kedua, mengurangi ukuran lot. Yang ketiga, mengembangkan sistem antar tepat waktu dengan para pemasok. Yang keempat, mengantarkan secara langsung ke lokasi penggunaan. Yang kelima, menaati jadwal. Yang keenam, mengurangi waktu penyusunan. Dan yang terakhir, menggunakan kelompok teknologi. Beberapa strategi persediaan JIT yang bermanfaat diperlihatkan pada tabel 16.2. Dibicarakan lebih terperinci pada bagian-bagian berikutnya. Yang pertama, mengurangi persediaan dan juga keragaman. Manajer-manajer operasi beralih menuju JIT mula-mula menghilangkan persediaan. Gagasannya adalah menghilangkan keragaman dalam sistem produksi yang disembunyikan oleh persediaan. Mengurangi ukuran lot, tepat waktu juga berarti penghilangan buangan melalui pengurangan investasi dalam persediaan. Kunci menuju JIT adalah menghasilkan produk yang baik dalam ukuran-ukuran lot kecil. Mengurangi ukuran batch dapat menjadikan pembantu utama dalam mengurangi persediaan dan juga biaya persediaan. Dan inilah rumus untuk menghitung lot. QP sama dengan akar dari 2DS dibagi H buka kurung 1 min D dibagi P tutup kurung. Dengan D adalah permintaan tahunan dan juga S adalah biaya penyusunan. Kita langsung masuk ke contoh soal. Crate Furniture INC, suatu perusahaan yang menghasilkan perabotan tradisional, berniat melangkah lebih jauh dan mengurangi ukuran lot. Analisis produk Crate Furniture Aleda Roth menentukan bahwa siklus produksi sekitar 2 jam dapat diterima di antara dua departemen. Lebih jauh lagi, ia memutuskan bahwa suatu susunan waktu yang mengakomodasi siklus waktu 2 jam hendaknya dicapai. Di mana D adalah permintaan tahunan 400.000 unit, sedangkan D kecil adalah permintaan harian 400.000 dibagi 250 hari ialah 1.600 unit per hari. Dan juga angka produksi hariannya itu ialah P adalah 4.000. EOQ yang diharapkannya itu adalah 400 yang merupakan permintaan 2 jam yakni 1.600 per hari setiap 4 periode 2 jam. Yang H itu adalah biaya menahan sampai dengan 20 per unit setiap tahunnya. Sedangkan S itu biaya susunan yang akan ditentukan. Dan untuk solusinya itu adalah Roth menentukan bahwa biaya atas dasar waktu dan susunan perlengkapan ada $30. Lebih jauh lagi, ia menghitung bahwa biaya susunan per susunan hendaknya adalah QP sama dengan akar 2DS per H buka kurung 1 min D dibagi P. Itu kalau kita masuk ke dalam perhitungan itu langsung 400 kuadrat dikali 20 dikali 1 min 1.600 dibagi 4.000 tutup kurung dibagi 2 dikali 400.000 dan hasilnya adalah $2,4. Yang selanjutnya adalah waktu susunan, ya $2,4 tadi itu dibagi menjadi $30 per jamnya sehingga mendapatkan hasil 0,08 jam atau 4,8 menit. Untuk latihan pembelajarannya, jika pekerja punya biaya adalah $40 per jam, berapakah seharusnya waktu susunannya? Jadi dari $2,40 itu kita harus dibagi sama $40 per jam karena sesuai dengan soalnya sehingga bisa mendapatkan hasilnya yaitu 0,0 jam atau 3,6 menit. Materi berikutnya yaitu penentuan jadwal JIT. Berikut adalah gambar langkah-langkah mereduksi waktu susunan. Langkah pertama,
memisahkan setup ke persiapan dan setup aktual. Lakukan sebanyak mungkin selama mesin sedang berproses. Yang kedua, memindahkan material lebih dekat dan meningkatkan penanganan material dengan menghemat 20 menit. Langkah ketiga, menstandarisasikan dan meningkatkan peralatan agar hemat menjadi 15 menit. Kemudian langkah keempat, menggunakan sistem sentuhan untuk menghapuskan penyesuaian atau penghambatan selama 10 menit. Kemudian langkah kelima, latih operator dan menstandarkan prosedur kerja dengan menghematkan 2 menit. Kemudian yang langkah keenam, mengulangi siklus setup sub menit dapat dicapai. Berikut adalah taktik penentuan jadwal JIT. Pertama, mengomunikasikan jadwal kepada pemasok, kemudian membuat jadwal bertingkat, menetapkan bagian jadwal, melaksanakan jadwal, mencari suatu bagian yang dilaksanakan dan satu bagian yang digeser. Selanjutnya, menghilangkan pemborosan, menghasilkan jumlah yang kecil, kemudian menggunakan Kanban. Kemudian membuat masing-masing operasi menghasilkan bagian yang sempurna. Berikut adalah penjelasannya. Jadwal-jadwal bertingkat. Membandingkan pendekatan load besar tradisional menggunakan batch besar dengan load kecil JIT sehingga jadwal bertingkat menjadi ekonomis. Kemudian yang kedua itu Kanban. Salah satu cara mencapai load kecil adalah memindahkan persediaan melalui tempat kerja hanya pada saat dibutuhkan, bukan kemudian menekankan atau mendorongnya menuju pengerjaan berikutnya, tidak peduli apakah pekerja saat dibutuhkan. Ia disebut sebagai sistem tarik, dan ukuran load yang ideal adalah 1. Orang Jepan menyebut sistem ini adalah Kanban. Kanban diizinkan tiba di sentra kerja sesuai dengan waktu proses. Oke, ini adalah rumus dari Kanban, menentukan Kanban atau kontainer. Sama dengan permintaan selama waktu maju ditambah dengan stok, kemudian dibagi dengan ukuran kontainer. Materi ini adalah contoh soal 2. Menentukan jumlah kontainer Kanban. Hobbs memproduksi kue-kue tidak tahan lama yang dikirimkan ke toko-toko makanan. Pemiliknya, Ken Hobbs, ingin mencoba mengurangi persediaan dengan beralihan pada sistem Kanban. Ia telah mengembangkan data dan meminta Anda menyelesaikan proyek tersebut. Berikut ada informasinya. Permintaan harian sebanyak 500 kue. Waktu maju produksi, rumusnya sama dengan waktu ditambah dengan penanganan bahan ditambah dengan waktu proses sama dengan 2 hari. Kemudian ini stok amannya 1,5 hari. Ukuran kontainer ditentukan berdasarkan pada ukuran pesanan produksi berbasis EOG sama dengan 250 kue. Pendekatannya, setelah menentukan bahwa ukuran EOG adalah 250, kemudian menentukan jumlah Kanban atau kontainer yang diperlukan. Solusi, permintaan selama waktu maju sama dengan waktu lead dikali dengan permintaan harian. Kemudian waktu leadnya ialah 2 hari dikali dengan permintaan harian 500 kue sama dengan 1000. Stok amannya sama dengan setengah hari dikali dengan permintaan harian sama dengan 250. Kemudian cara mencari jumlah Kanban yang diperlukan, yaitu permintaan selama waktu maju ditambah stok, kemudian dibagi dengan ukuran kontainer. Tinggal masukkan saja 1000 ditambah dengan 250 dibagi dengan 250 sama dengan 5. Bahwasannya
Begitu titik pemesanan ulang dicapai, 5 kontainer hendaknya dilepaskan. Kemudian berikutnya materi kualitas GIT. Berikut adalah taktik kualitas GIT. Yang pertama, gunakan kendali proses statistik. Yang kedua, berdayakan pekerja. Yang ketiga, bentuk metode aman dari kegagalan, Pokayoke, daftar periksa, dan lain-lain. Yang keempat, ungkapkan kualitas yang buruk dengan LOT kecil GIT. Sediakan umpan balik segera. Kemudian GIT dan kualitas terkait dengan 3 cara. Yang pertama, GIT memotong biaya perolehan kualitas baik. Penghematan ini terjadi karena buangan, pengerjaan ulang, investasi bagi persediaan, dan biaya kerusakan terkumpul dalam persediaan. GIT menurunkan persediaan. Dengan demikian, lebih sedikit unit buruk diproduksi dan lebih sedikit unit harus dikerjakan ulang. Singkatnya, jika persediaan menyembunyikan kualitas buruk, GIT segera mengungkapnya. Materi yang kedua, GIT meningkatkan kualitas karena GIT menyusulkan antrean dan waktu maju. Ia menjaga bukti-bukti kesalahan tetap segar dan membatasi sumber-sumber kesalahan. Sebagai dampaknya, GIT menciptakan suatu sistem peringatan dini bagi permasalahan kualitas seperti lebih sedikit unit buruk dihasilkan dan umpan baik segera diberikan. Keunggulan ini dapat menumbuhkan di dalam perusahaan dan dengan penerimaan barang-barang dari vendor luar. Dan akhirnya, kualitas lebih baik berarti lebih sedikit menyangga dibutuhkan. Dengan demikian, sistem GIT yang lebih aman dan lebih mudah diterapkan akan hadir. Seringkali tujuan penyimpanan persediaan adalah melindungi dari kualitas yang tidak dapat diandalkan. Jika kualitas hadir, GIT memungkinkan perusahaan mengurangi seluruh biaya terkait seluruh persediaan. Di sini ada materi sistem produksi Toyota atau TPS. Ada 3 komponen TPS. Kemajuan berkesinambungan, penghormatan terhadap sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah praktik kerja standar. Di sini penjelasan perbaikan berkesinambungan. Kemajuan berkesinambungan di bawah TPS berarti membangun suatu budaya organisasi dan mempersiapkan sumber daya manusia dalam suatu sistem nilai yang menekankan bahwa proses-proses dapat ditingkatkan. Tentu saja peningkatan itu adalah bagian dari tak terpisahkan dari setiap tugas para pekerja. Kemudian yang kedua, penghormatan bagi sumber daya manusia. Di Toyota, orang direkrut, kemudian dilatih dan dipergunakan sebagai pekerja berpengetahuan, dibantu oleh pelatih silang dan sedikit klasifikasi kerja. TPS melibatkan mental, dan dengan demikian kapasitas fisik para pekerja dan tugas menantang meningkatkan operasi kerja. Yang terakhir itu praktik kerja standar. Pekerja dispesifikasikan secara lengkap berdasarkan pada isi, urutan, waktu, dan hasil. Kemudian pelanggan internal dan eksternal, koneksi dengan pemasok bersifat tangguh, personel khusus, metode, waktu, dan jumlah. Aliran produk dan jasa bersifat sederhana dan langsung. Barang dan jasa diarahkan menuju orang dan mesin tertentu. Peningkatan dalam sistem harus dibuat sesuai dengan metode saintifik pada tingkatan terendah yang memungkinkan dalam suatu organisasi. Kemudian selanjutnya materi tentang perencanaan kebutuhan material atau sering disebut juga MRP dan ERP. Permintaan dependen. Will lead coach. Pada topik ini mengenai profil perusahaan global dan banyak perusahaan lainnya telah mengungkapkan pentingnya manfaat dari MRP. Manfaat ini meliputi yang pertama, memberikan tanggapan secara lebih baik bagi pesanan dari konsumen sebagai hasil dari peningkatan kebutuhan pada jadwal. Kedua, memberikan tanggapan dengan lebih cepat atas perubahan pangsa pasar. Yang ketiga,
meningkatkan pemanfaatan sarana dan tenaga kerja. Dan yang terakhir, mengurangi jumlah persediaan. Teknik terkait yang digunakan dalam lingkungan produksi disebut perencanaan kebutuhan bahan material atau Material Requirements Planning atau MRP. Disebabkan oleh MRP menyediakan suatu struktur yang jelas bagi tingkat permintaan yang tergantung pada faktor lainnya. Maka MRP mengalami perkembangan sebagai satu dasar dari perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Berikut adalah persyaratan model persediaan dependen. Yang pertama, jadwal produksi utama. Itu mencakup apa yang harus dibuat oleh dan kapan. Yang kedua adalah spesifikasi. Bahan material dan suku cadang yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Yang ketiga, persediaan. Apa yang merupakan stok dari perusahaan tersebut. Yang keempat, pesanan pembelian yang beredar. Apa yang terdapat dalam pesanan juga disebut sebagai penerimaan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir itu ialah waktu tunggu. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memperoleh beraneka ragam macam komponen. Materi selanjutnya, jadwal produksi induk. Sebuah jadwal produksi induk atau Master Production Schedule atau MPS menetapkan apa yang harus dilakukan, misalnya sejumlah produk atau barang jadi dan kapan. Jadwal harus disesuaikan dengan keseluruhan rencana. Rencana keseluruhan menetapkan tingkat output dalam cangkupan yang lebih luas secara menyeluruh. Misalnya kelompok produk, standar jam, atau jumlah dolar. Rencana biasanya dikembangkan oleh tim penjualan dan perencanaan operasional, meliputi beraneka ragam jenis input, termasuk data keuangan, jumlah permintaan dari konsumen, kemampuan teknik, ketersediaan tenaga kerja, fluktuasi persediaan, kinerja pemasok, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Berikut adalah gambar dari perencanaan. Produksi kapasitas tersediaan, kemudian pemasaran permintaan konsumen, keuangan arus kas menuju ke rantai pasokan, pengadaan kinerja pemasok, kemudian sumber daya manusia, perencanaan staf, semua masuk ke dalam perencanaan penjualan dan operasional, menghasilkan sebuah keseluruhan rencana. Kemudian menjadi jadwal produksi induk, mengubahnya menjadi produksi induk. Rencana kebutuhan material, menuju terakhir rencana jadwal dan pelaksanaan. Salah satu keunggulan dari MRP adalah kemampuannya untuk menentukan secara tepat kelayakan dari jadwal keseluruhan kendala kapasitas. Proses perencanaan ini akan menghasilkan suatu hasil yang luar biasa. Rencana keseluruhan ini menentukan batas atas dan batas bawah pada jadwal produksi induk. Jadwal produksi induk memperlihatkan pada kita bagaimana memuaskan permintaan dengan menetapkan barang apa yang akan dihasilkan dan kapan. Hal ini akan memilih rencana keseluruhan. Daftar bahan atau Bill of Material atau BOM merupakan daftar kuantitas komponen, bahan-bahan, dan material yang diperlukan untuk menciptakan suatu produk. Penggambaran individu bukan hanya berupa sebuah dimensi fisik, tetapi juga beberapa proses tertentu sebagaimana bahan mentah dari mana masing-masing bagian akan dihasilkan. Resep Chef John di Buffalo Chicken Match dan Cheese menetapkan bahan-bahan dan kuantitas-kuantitas seperti halnya Willett Koch memiliki penggambaran menyeluruh mengenai mobil ambulans. Keduanya merupakan daftar bahan. Ya, meskipun kita sebut salah satunya dengan resep dan mencakup mereka kadang-kali berbeda-beda. Berikut ada contoh soal dari MRP. Mengembangkan suatu struktur produk dan kebutuhan kantor. Speak Kids membungkus pesanan komponen yang telah memiliki
kecepatan tinggi melalui pos komponen perangkat speaker terunggul atau OSOM, termasuk 2 BS dan 3 CS. Masing-masing B terdiri dari 2 DS dan 2 ES. Setiap CS memiliki 2 FS dan 2 ES. Tiap F meliputi 2 DS dan 1 G. Itu adalah pengaturan suara OSOM. Sebagian besar pembeli meminta alat bantu pendengar dalam jangka waktu 3 tahun, dan sedikitnya satu permasalahan tertunda disebabkan kerusakan struktur pada asrama laki-laki. Seperti yang dapat kita lihat, permintaan B, C, D, E, F, dan G benar-benar tergantung pada jadwal produksi induk atas A, perangkat speaker OSOM. Pendekatan memberikan informasi di atas. Kemudian kita membangun suatu struktur produk dan memecahkan kebutuhan. Berikut solusinya. Struktur ini memiliki 4 level, 0, 1, 2, dan 3. Ada 4 induk, A, B, C, dan F. Tiap barang di induk memiliki sedikit satu level di bawahnya. Barang B, C, D, E, F, dan G adalah komponen-komponen sebab masing-masing barang memiliki sedikit satu level di bawahnya. Dalam struktur B, C, dan F merupakan induk dan komponen kedua-duanya. Sejumlah tanda kurung mengidentifikasi beberapa banyak unit barang tertentu yang diperlukan untuk menghasilkan barang secepatnya di atasnya. Dengan demikian, B berarti bahwa dia memerlukan 2 unit B untuk unit A dan F. Diartikan bahwa dia memerlukan 2 unit F untuk seluruh unit C. Bahwasanya sekarang kita memiliki gambaran visual kebutuhan perangkat speaker OSOM dan pengetahuan mengenai kuantitas yang diperlukan. Oleh karena itu, unit 50A kita akan membutuhkan 100 unit B, 150 C, 800 unit D, 500 unit C, 300 unit F, dan 300 unit G. Materi selanjutnya, waktu tunggu atas komponen. Ketika para manajer dapat menentukan kapan produk diperlukan, mereka mengetahui kapan harus memperolehnya. Waktu yang diperlukan untuk memperoleh berupa pembelian, produksi, atau perakitan. Suatu barang disebut dengan waktu tunggu atau lead time. Waktu tunggu bagi barang yang dipublikasikan terdiri atas waktu pindah, persiapan, dan perakitan atau pengerjaan bagi tiap-tiap komponen. Untuk barang yang dibeli, maka waktu tunggu meliputi waktu di antara pengakuan atas kebutuhan pemesanan dan ketika tersedia bagi produksi. Ketika bahan atas perangkat OSOM atau AS dalam contoh 1 dikesampingkan dan dimodifikasikan dengan menambahkan waktu tunggu bagi masing-masing komponen. Terlihat pada tabel 14.2. Ini struktur produk berdasarkan pada tahap waktu atau time phase product structure. Di sini pada komponen A waktu tunggunya 1 minggu. Waktu B waktu tunggunya ialah 2 minggu. Waktu C 1 minggu. Waktu D 1 minggu juga. Waktu E 2 minggu. Waktu F 3 minggu. Dan terakhir waktu G 2 minggu waktu tunggu. Berikut struktur suatu produk berdasarkan pada tahapan waktu. Materi selanjutnya struktur MRP. Rencana kebutuhan kantor bahan material atau Gross Material Requirement Plan adalah suatu jadwal sebagaimananya yang ditujukan pada contoh 2. Dia menggabungkan jadwal produksi induk yang memerlukan 1 unit A dalam minggu ke-8 dengan jadwal berdasarkan tahapan waktu pada gambar 14.3. Ini memperlihatkan ketika suatu barang harus dipesan dari para pemasok jika tidak terdapat persediaan yang dimiliki, atau ketika produksi suatu barang harus dimulai untuk memenuhi permintaan produksi akhir pada tanggal tertentu. Rencana kebutuhan bersih atau Net Requirement Plan menyesuaikan persediaan yang dimiliki. Berikut struktur dari sistem MRP.
Di sini ada yang pertama berkas data, daftar material, waktu tunggu atau berkas asli barang, data persediaan, data pembelian menuju ke program perencanaan kebutuhan material atau komputer dan perangkat lunak. Di sini adalah jadwal produksi induk menuju ke laporan hasil. Laporan hasil yang pertama MRP dengan laporan periode, kemudian MRP dengan laporan tanggal, menuju lagi laporan pemesanan perencanaan, kemudian saran pembelian, kemudian terakhir laporan pengecualian pemesanan lebih awal atau terlambat tidak dibutuhkan, kuantitas pemesanan terlalu kecil atau terlalu besar.